Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Mendengar kata puasa, seringkali kita bertanya, apakah orang Kristen harus berpuasa? Lalu sebagian lagi bertanya, kenapa kita harus berpuasa? Sebagian lagi dengan sinis akan berkata, jangan-jangan cuma mau ikut-ikutan. Namun Alkitab buku yang luar biasa. Kenapa Alkitab buku yang luar biasa? Karena dari kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi, jadi kira-kira 3000 tahun lalu, dari mulai zaman Daud bahkan, Alkitab sudah bicara tentang berpuasa ini. Hanya bedanya jelas kenapa kekristenan mengajarkan puasa, bahwa puasa itu bukan aksi mogok makan. Artinya gini, saya udah doa kok Tuhan belum jawab, supaya Tuhan jawab nih, saya nggak makan nih sampai Tuhan jawab. Itu kan bukan puasa, itu kan aksi mogok makan, protes sama Tuhan, memaksakan kehendak supaya Tuhan mengerjakan persis seperti yang kita harapkan. Namun puasa itu belajar memahami kehendak Allah. Makanya selalu saya katakan bahwa dalam puasa bukan kita memaksa Allah untuk melakukan apa yang kita mau, tetapi kita memaksa diri kita untuk supaya melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, puasa juga bukan hanya tidak makan dan tidak minum sebetulnya, tapi puasa itu sebetulnya tidak sempat makan dan tidak sempat minum. Kenapa? Karena dalam berpuasa sebetulnya kita sedang mau disibukkan dengan hal-hal rohani. Jadi kalau kita puasa terus jalan-jalan di mall, kita puasa lalu nonton TV, itu bukan puasa. Jangan-jangan itu cuma diet, saudara-saudara. Karena puasa yang benar bukan tidak makan dan tidak minum. Kenapa kita tidak makan, kenapa kita tidak minum? Di samping kita sedang mau menyalibkan daging, tapi kita juga sedang mau mengisi, menggantikan makanan kita. Seperti yang Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Jadi orang berpuasa itu harus bergaul dengan doa, orang berpuasa itu harus bergaul dengan firman, dan orang berpuasa itu harus aktif dalam hal rohani, sehingga betul manusia lahiriahnya merosot, tapi manusia batiniahnya, manusia rohaniahnya dikuatkan, diteguhkan oleh firman. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang puasa. Karena persoalannya banyak kali kita tidak lagi ditekankan tentang puasa. Kekristenan kita mulai menjadi kekristenan yang hanya belajar yang indah-indah saja, tetapi justru bicara tentang penyalipan daging, bicara tentang puasa, seringkali sudah tidak didengung-dengungkan lagi dalam gereja. Padahal ada saatnya Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa yang seperti ini hanya dapat diusir lewat doa dan puasa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang berpuasa, kita mau sama-sama belajar dari Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Yesaya 58 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop kesalehan yang palsu dan yang sejati. Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan
kembalikan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kau kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemudian Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat-ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa hidup Kristen adalah hidup yang diajarkan Tuhan untuk berpuasa yang berkenan. Berpuasa yang berkenan bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi berpuasa yang aku kehendaki, kata Alkitab, supaya kau membuka belenggu-belenggu kelaliman, supaya melepaskan tali-tali kuk, supaya kau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi berpuasa yang pertama, hubungan saya dengan Tuhan diperbaiki. Yang kedua, berpuasa itu hubungan saya dengan firman diperbaiki. Yang ketiga, berpuasa itu hubungan saya dengan sesama diperbaiki. Dan yang keempat, berpuasa itu lewat saya orang lain dapat memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Jadi yang pertama, hubungan saya dengan Tuhan diperbaiki. Hubungan saya di dalam kehidupan sehari-hari diperbaiki. Hubungan saya dengan sesama diperbaiki. Dan kemudian lewat saya hubungan orang lain dengan Tuhan dapat diperbaiki. Haleluya. Lalu ada banyak yang tanya, kalau gitu puasa itu berapa jenis sih pendeta sebetulnya? Saya lihat ada beberapa, contohnya puasa biasa. Gimana puasa biasa? Puasa biasa ini sebetulnya gini, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi tidak makan siang, tetapi dia tidak makan juga dan juga tidak minum. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dia mengaktifkan diri untuk hal rohani. Lalu yang kedua, itu yang namanya puasa intensif. Kalau yang pertama tadi sebetulnya yang disebut puasa biasa. Jadi puasa biasa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dia tidak makan, dia tidak minum, dan dia isi hidupnya banyak dengan firman. Ini juga masih bisa tetap mengerjakan kegiatan sehari-hari. Kalau dia karyawan, dia pegawai, dia seorang polisi, dia seorang pengacara, dia seorang artis, mungkin dia seorang olahragawan, tapi tetap dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Lalu yang kedua yang disebut puasa intensif. Puasa intensif ini bisa 3 hari misalnya, bisa 5 hari misalnya, bisa 7 hari misalnya, dan ini selama 3 kali 24 jam, selama 5 kali 24 jam, selama 7 kali 24 jam. Ini tidak makan, tetapi biasanya disarankan untuk tetap minum air putih saja, ya kan? Dan ini puasa intensif. Biasanya
biasanya puasa-puasa begini karena ada sesuatu yang sedang diharapkan. Misalnya dia lagi ingin bergumul untuk bagaimana Tuhan supaya rumah tangga saya pulih. Dia ingin sekali mengerti maksud Tuhan untuk itu. Atau ada orang-orang yang saya rindu dipenuhi dengan baptisan Roh Kudus. Saya mau puasa 3 hari, 7 hari, 5 hari, ya kan. Makanya ini disebut puasa intensif. Tapi yang selanjutnya itu puasa khusus. Jadi puasa biasanya ini untuk waktu yang lama, dan biasanya ini berhubungan dengan nazar. Dia bernazar sesuatu. Kalau anak saya sampai berhenti narkoba, kalau suami saya kembali ke gereja, saya bernazar pada Tuhan karena saya puasa. Puasanya seperti Daniel, puasa yang tidak makan sedap-sedapan, ya kan. Biasanya puasa khusus ini tidak makan daging. Tidak makan daging bukan karena dia bukan pemakan daging, dia mungkin terlalu suka daging, jadi dia korbankan sesuatu yang dia paling suka, ya kan. Atau sesuatu yang paling spesial. Ada orang yang mungkin senang sekali minum soda misalnya. Ada orang-orang tertentu senang sekali minum kopi, dan dia betul-betul nggak bisa lepas, dia harus minum kopi. Dan dalam puasa khususnya dia bernazar sama Tuhan. Tuhan, sebelum saya mengerti kehendak Tuhan tentang ini, sebelum saya melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan ini dalam hidup saya berpuasa tidak minum kopi misalnya, saya berpuasa tidak makan daging. Pokoknya sesuatu yang paling kita suka, itu yang kita korbankan. Yang keempat ini yaitu puasa mematikan perbuatan-perbuatan daging. Jadi puasa ini adalah puasa 40 hari, tidak makan tetapi tetap minum. Dan biasanya puasa 40 hari ini tidak lagi sudah mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Ini sudah ada di tempat khusus, di tempat retreat tertentu, atau mungkin ada di gunung misalnya. Nah, gunung di sini bukan berarti di gua, bukan, maksudnya di villa di gunung, berdoa sama Tuhan, ya kan. Pokoknya di satu tempat di mana memang dia mengkhususkan diri untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia doa, dia baca Alkitab, karena memang di saat seperti itu tubuh akan sangat lemah sekali, dan dia hanya dikuatkan dengan air putih, tetapi imannya akan terus dikuatkan. Dan ada banyak hal yang Tuhan nyatakan, dan di sini perbuatan-perbuatan daging dikikis sampai kita dapat berkata, sungguh Kristus mengambil alih kehidupan saya, sehingga hidup saya sekarang dipenuhi oleh kuasa Kristus. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saya dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saya yang sakit, setiap saya yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka juga yang taruh tangan kanan ini di dada. Tuhan jamah di dalam nama Yesus, anugerah kasih berkat kuasa Tuhan boleh mengalir sempurna dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.